Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengevaluasi performa klasifikasi. Secara paling sederhana, jadi secara mudah kita bisa melakukan evaluasi dengan menghitung akurasi dan error, di mana akurasi itu adalah jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan, sedangkan error adalah kebalikannya, adalah jumlah prediksi yang salah dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Error itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu resubstitution error. Resubstitution error, di mana error ini adalah error pada saat melakukan pembelajaran, dan generalization error, yaitu error yang kita dapatkan pada saat pengujian. Nah, model yang baik itu harus mempunyai training error dan generalization error yang rendah. Nah, sehingga muncullah kondisi yang disebut dengan underfitting model dan overfitting model. Underfitting model itu adalah model yang mempunyai training error dan test error sama-sama tinggi. Nah, kondisi ini terjadi karena model belum mempelajari struktur data yang sebenarnya. Jadi biasanya terjadi karena jumlah iterasinya masih terlalu sedikit, jadi belum mempelajari keseluruhan struktur dari data yang kita training. Kondisi yang kedua itu kita sebut dengan overfitting model. Overfitting model itu adalah model di mana generalization error itu lebih tinggi dibandingkan training error. Di mana pada saat kita melakukan proses training, dia sudah mencapai akurasi yang tinggi. Tapi pada saat kita lakukan testing dengan data yang berbeda, itu errornya lebih tinggi. Ini yang disebut dengan overfitting model. Nah, overfitting model itu bisa terjadi karena adanya noise pada dataset kita. Nah, noise di sini artinya kesalahan pada saat kita menentukan label dari data training yang kita gunakan. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya noise, sehingga noise inilah yang menyebabkan terjadinya distorsi pada proses klasifikasinya, sehingga menimbulkan error pada saat kita uji dengan menggunakan data tes. Overfitting itu juga bisa terjadi karena contoh yang kita atau data yang kita gunakan pada saat training itu terlalu sedikit, tidak memenuhi, sehingga ada satu kondisi-kondisi di mana dengan menggunakan data yang diberikan itu sudah benar, tapi begitu kita mendapatkan data yang agak berbeda dengan data yang dilakukan proses training, itu akan menyebabkan hasilnya menjadi salah. Nah, kemudian di sini bagaimana cara menentukan validasi kalau kita memiliki jumlah data yang terbatas. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, bahwa kita perlu melakukan validasi atau memberikan data validasi yang kita sebut dengan data tes semu, pada saat kita melakukan proses training untuk menguji apakah akurasinya sudah tinggi atau belum. Nah, bagaimana menentukan data validasi kalau kita memiliki jumlah data yang terbatas? Nah, secara praktek, data yang kita miliki itu 2/3 digunakan untuk training, 1/3 digunakan untuk testing. Sehingga, bagaimana menentukan data training yang representatif untuk menghindari terjadinya overfitting, cara yang paling sederhana itu adalah setiap kelas dalam dataset lengkap itu harus diwakili dengan proporsi yang tepat. Jadi misalkan kita melakukan klasifikasi dengan 3 kelas, maka jumlah
data training untuk setiap kelas itu diusahakan jumlahnya hampir sama atau balance. Karena permasalahan imbalance ini juga nanti akan berpengaruh pada terjadinya overfitting data. Nah, selain menggunakan ukuran akurasi dan error, kita bisa menggunakan ukuran evaluasi kinerja yang lain. Yang pertama itu adalah menggunakan confusion matrix, di mana ukuran evaluasi kinerja ini fokus pada kemampuan memprediksi model. Jadi tidak ke bagaimana seberapa cepat dia melakukan proses klasifikasi atau seberapa cepat dia melakukan atau membangun model dan skalabilitasnya. Jadi lebih fokus pada kemampuan prediksi model. Nah, model evaluasi kinerja yang pertama itu disebut dengan confusion matrix, di mana bentuknya adalah berupa matriks, di mana matriks ini bagian barisnya itu mewakili kelas yang sebenarnya, sedangkan yang bagian kolomnya ini adalah mewakili atau merepresentasikan kelas-kelas hasil prediksi. Jadi misalkan kita mempunyai dua kelas, membagi model kita menjadi dua kelas, yaitu kelas ya dan kelas tidak, maka ukuran dari confusion matrixnya itu adalah 2x2. Jadi pada kolom ini juga 2 untuk kelas ya dan kelas tidak. Pada aktual kelas atau data label yang sebenarnya ini juga ada 2 baris, yaitu baris ya dan baris tidak. Nah, kemudian di sini untuk elemen pertama, untuk yang aktual kelasnya ya dan predicted kelasnya ya, daerah ini disebut dengan true positive. Sedangkan untuk elemen pada baris aktual kelasnya ya, tapi predicted kelasnya tidak, maka daerah ini disebut dengan false negative. Sedangkan pada area atau isi dari matriks tersebut pada baris kelasnya tidak, aktual kelasnya tidak, tapi predicted kelasnya ya, ini disebut dengan false positive. Sedangkan pada elemen untuk aktual kelasnya tidak dan predicted kelasnya tidak, ini disebut dengan true negative. Nah, seperti apa maksud atau representasi dari setiap istilah ini, true positive, false negative, false positive, dan true negative? Kita lihat gambarannya pada paparan berikutnya. Jadi apa yang dimaksud dengan true positive? True positive itu adalah suatu kejadian di mana pada saat Anda memprediksi atau kita memprediksikan positif, realitanya benar positif. Gitu. Contohnya misalkan kita meramalkan seseorang wanita hamil dan ternyata dia benar hamil, maka itu yang disebut dengan true positive. Kemudian apa yang dimaksud dengan true negatif? Itu pada saat kita memprediksi dia negatif dan benar dia negatif. Jadi artinya kita memprediksi kelas salah, jadi kita memprediksi salah, kondisinya juga benar bahwa itu salah. Contohnya kita meramalkan seorang pria tidak hamil, maka memang benar dia tidak hamil. Itu yang disebut dengan true negatif. Jadi negatif yang benar-benar. Dan true positif berarti positif yang benar. Sekarang apa yang dimaksud dengan false positif atau yang kita sebut dengan error tipe 1, itu adalah pada saat kita memprediksikan benar atau positif, tapi ternyata salah. Jadi misalkan kita meramalkan bahwa seorang pria itu hamil, tapi sebenarnya dia tidak hamil, maka itu disebut dengan false positif. Sedangkan apa yang dimaksud dengan false negatif itu adalah pada saat kita memprediksi dia negatif atau salah dan memprediksi negatif dan itu tidak benar atau salah. Ya, jadi contohnya
kita mengatakan seseorang itu tidak hamil, ya, padahal sebenarnya dia benar-benar hamil. Nah, tipe seperti ini yang disebut dengan false negative atau error tipe 2. Nah, kita lihat contoh bentuk dari confusion matrix pada kasus di mana kita ada 699 data biopsi kanker yang dikategorikan menjadi 2 kelas. Kita akan mengkategorikan menjadi 2 kelas, yaitu kelas kanker jinak dan kelas kanker ganas. Nah, hasil dari confusion matrixnya seperti ini. Jadi confusion matrixnya yang pusatnya itu ada di bagian ini, yang warnanya jelas ini hijau dan merah, di mana baris ini adalah output kelasnya, sedangkan kolom di sini adalah target kelasnya. Ini bentuk confusion matrixnya. Jadi di sini yang true positif, jadi kita lihat yang pada hijau yang sebelah yang bagian diagonal pertama, ini adalah true positif dan true negatif, di mana contohnya di sini ada yang true positif, itu nilainya adalah 446 dengan persentase 63,8. Artinya bahwa ada 446 ya, data biopsi yang diklasifikasikan sebagai jinak. Jadi di sini kelasnya, kelas 1 itu adalah jinak, kelas 2 adalah ganas. Jadi bukan ya dan tidak ya, jadi bukan kanker dan tidak kanker. Jadi di sini kelas 1-nya itu adalah jinak, kelas 2-nya adalah ganas. Di sini jinak, di sini ganas. Ini ya, jadi di sini artinya kalau yang kolom pertama ini menunjukkan bahwa dari data 446 itu memang benar dia adalah data untuk kanker jinak dan dia berhasil diprediksi benar. Jadi ada 446 data yang berhasil diprediksi benar dari 699 data biopsi itu. Jadi seperti itu. Jadi dari 446 dia bisa diprediksi secara benar sebagai kanker jinak. Sedangkan yang di bagian ini itu adalah ada 236 kasus yang benar diklasifikasikan sebagai kanker ganas. Ini ya, jadi yang 446 dan 236. Nah, di sini 5 dari biopsi ganas itu salah diklasifikasikan sebagai jinak. Jadi yang di sini ini artinya bahwa ada 5 data yang seharusnya dia jinak tapi diklasifikasikan sebagai ganas. Kemudian yang 12 ini itu adalah hasil dari jinak, harusnya jinak, dia salah diklasifikasikan sebagai ganas. Jadi yang di sini itu ganas harusnya, tapi dia diklasifikasikan sebagai jinak. Ini adalah bagaimana menjelaskan hasil confusion matrixnya. Nah, sekarang di sini ada tambahan kolom ini adalah jumlahan ya. Jadi jumlahan dari data yang jinak atau data di sini ada 446 ditambah 5, jadi ada 451 data, di mana ini merupakan data prediksi jinak.
Jadi data hasil prediksi jinak. Sedangkan yang bawah ini ada 248, ini adalah data yang merupakan data yang diprediksi ganas. Nah, dari 451 data yang diprediksi jinak ini, dia benar prediksinya sebanyak 98,9%. Jadi dari 451 ini yang dinyatakan benar itu ada 446 kan, jadi 446 dibagi 451, jadi ada 98,9%. Sedangkan dari 248 prediksi ganas itu 95,2%-nya itu benar dan sisanya 4,8% salah. Sedangkan yang di sini itu adalah jumlah kasus real ya, jadi jumlah kasus real jinak itu ada 458. Jadi 446 tambah 12. Sedangkan kasus yang real ganas itu ada 241. Jadi ada 241 kasus real ganas dari data set yang kita miliki. Nah, dari data yang kita miliki ini, untuk data set jinak itu dari 458, 97,4%-nya itu diprediksi benar sebagai jinak. Sedangkan untuk 241 data real atau data kasus jinak, dari kasus yang ganas, itu sebanyak 97,9% itu benar diprediksi sebagai ganas. Jadi secara keseluruhan itu bisa kita lihat di bagian bawah di sini bahwa ada 97,6 data yang diprediksi benar dan ada 2,4% data yang diprediksi salah. Ini contoh dari confusion matrix. Jadi dari data confusion matrix ini sebenarnya kita juga bisa menurunkan metrik lain yang paling banyak digunakan yaitu akurasi, di mana akurasi kalau kita hitung berdasarkan confusion matrix itu sama dengan jumlah true positif ditambah dengan jumlah true negatif dibagi dengan jumlah data keseluruhan, yaitu true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Nah, hanya kita mempunyai ukuran akurasi ini mempunyai kelemahan ya. Jadi yang mempunyai kelemahan terutama adalah kalau data yang kita miliki itu tidak balance. Misalkan terdapat dua kelas, di mana kelas yang ke-0 itu ada 9.990 data, sisanya itu masuk ke kelas 1. Sehingga di sini jika model memprediksi semuanya menjadi kelas 0, jadi meskipun ada kesalahan ya, jadi di sini yang 10 ini pun diprediksi sebagai kelas 0, ini akurasinya tetap mencapai 99,9%. Nah, akurasi ini menyesatkan. Kenapa? Karena model ini tidak bisa mendeteksi kelas yang pertama. Jadi semuanya dianggap kelas yang ke-0. Nah, ini kelemahan dari penggunaan akurasi. Sehingga muncullah yang disebut dengan cost matrix, di mana cost matrix itu adalah sebuah metrik yang sebenarnya mirip seperti confusion matrix. Di sini hanya merupakan
isi kolomnya ini merupakan cost ya. Jadi cost. Jadi C ini maksudnya adalah biaya kesalahan klasifikasi. Jadi yang dihitung adalah biaya kesalahan klasifikasi dari kelas C, di kelas C yang masuk ke kelas I. Jadi contohnya di sini, ini artinya bahwa di sini adalah cost di mana terdapat kesalahan memprediksi kelas yes di kelas yes. Di sini juga cost kesalahan pada saat kita melakukan kesalahan memprediksi kelas no padahal ada di kelas yes. Seperti ini. Ini adalah cost metrik. Jadi metrik biaya atau cost metrik ini mirip dengan metrik konfusi atau confusion metrik, kecuali fakta bahwa di sini kita menghitung biaya prediksi yang salah atau biaya prediksi yang benar. Contoh misalkan kita mengambil model ini untuk memprediksi seorang menderita penyakit kanker atau tidak menderita penyakit kanker ya. Jadi ini actual cancer, kemudian di sini predicted cancer. Jadi ada kasus 1, kasus 2. Jadi kasus 1 ini dia aktual, jadi benar dia menderita kanker. Kasus 2 ini dia diprediksi mempunyai kanker. Nah, yang di sini dia true, sedangkan kalau 0 di sini artinya dia tidak mempunyai kanker. Misalkan dalam kasus 1, seseorang itu menderita kanker, tapi dia diprediksi, jadi kalau dilihat sini aktualnya adalah dia menderita kanker, tapi dia diprediksi tidak menderita kanker. Sebaliknya kasus 2, dia tidak menderita kanker, tapi diprediksi menderita kanker. Nih, jadi seorang yang tidak menderita kanker, tapi diprediksi menderita penyakit kanker. Jadi berapa biaya atau kos kesalahan atau prediksi yang salah tadi? Kasus 1 dikatakan lebih mahal dibandingkan kasus 2 karena seseorang yang menderita kanker tapi dia dikatakan tidak menderita kanker sehingga tidak melakukan pengobatan kanker. Jadi dia tidak melakukan pengobatan terhadap kankernya sehingga kemungkinan besar dia akan meninggal. Sedangkan pada kasus 2 seseorang yang dia diprediksi menderita kanker padahal dia tidak mengidap kanker gitu ya. Maka dia akan diberikan pengobatan kanker sampai suatu jangka waktu tertentu dia akan keluar dari rumah sakit setelah dia tidak mengidap kanker. Jadi kalau dilihat kedua kasus biaya yang terlibat, kasus 1 ini lebih mahal dibandingkan kasus 2, artinya lebih menyebabkan kematian dibandingkan kasus yang kedua. Ini ya, jadi tidak semua prediksi salah ini memiliki biaya yang sama. Ini yang dimaksud dengan cost metrik. Sehingga perlu ditangani dengan melakukan pembobotan. Jadi misalkan di sini kita berikan pembobotan untuk setiap cost biayanya ya. Jadi misalkan di sini kalau dia positif diprediksi positif, dia diberi cost misalkan -1. Kemudian kalau dia positif tapi diprediksi negatif, dia diberi cost 100. Lalu negatif diprediksi positif, maka dia diberi cost 1. Kemudian kalau dia negatif tapi diprediksi negatif, maka dia diberi cost 0. Ini ya. Sehingga nanti perhitungannya itu adalah dengan menggunakan hasilnya di sini. Jadi misalkan jumlah untuk yang confusion matriknya, jumlah yang diprediksi positif itu jumlah yang positif diprediksi positif ada 150, maka ini kita kalikan dengan -1, jadi -150. Ya. Kemudian jadi cost-nya itu diperoleh dari
Ini min 1 kali 150, lalu 100 kali 40, 1 kali 60 dikalikan 250 kali 0. Ya, demikian juga untuk yang sebelah sini ya, itu cost-nya diperoleh dari ini tadi. Ini cara mengkomputasi biaya klasifikasi. Nah, kalau dilihat dari perbandingan di sini antara cost dan akurasi, kita lihat model 1 ini akurasinya dia lebih rendah dibandingkan model 2, tapi cost-nya untuk model 2 ini lebih tinggi dibandingkan model yang pertama. Jadi tergantung rumusan yang kita hadapi ya. Kita mau memfokuskan pada akurasinya, tapi bisa kita kompromi terhadap biaya, atau kita harus mengedepankan cost-nya. Karena misalkan berhubungan dengan nyawa seseorang itu. Jadi tidak hanya dari akurasinya, tapi juga harus melihat cost dari modelnya. Baik, sekarang kita lihat untuk cost versus akurasi. Ya, jadi akurasi ini sebanding dengan biaya jika ini cost dari kelas ya yang diprediksi tidak itu sama dengan cost dari kelas tidak yang diprediksi ya. Itu. Kemudian yang kedua, jika kelas ya yang diprediksi ya itu sama dengan kelas ya kelas tidak yang diprediksi tidak, di mana totalnya itu sama dengan jumlah keseluruhan ABCD ini hasil prediksi. Jadi akurasinya itu adalah ini ya dan ya true positif dengan true negatif dibagi dengan keseluruhan. Nah, sehingga cost-nya itu sama dengan P itu tadi cost dari yang untuk setiap prediksi ya dan tidak itu, dan Q itu adalah yang ya tidak atau tidak ya. Sehingga diperoleh hubungan antara cost dan akurasi, di mana cost itu sama dengan banyaknya data N ya dikalikan dengan Q. Q itu adalah yang cost ya tidak ya dikurangi dengan Q dikurangi P dikalikan dengan akurasinya. Ini adalah hubungan antara cost versus accuracy. Baik, berikutnya sekarang kita masuk ke cost sensitif. Ya, ukuran sensitif terhadap cost. Yaitu yang pertama ada precision, ada recall, ada F-measure, dan weighted accuracy. Jadi untuk precision itu sama dengan jumlah true positif dibagi dengan true positif dan false positif. Sedangkan recall itu adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah true negatif. Itu precision dan recall. Sedangkan F-measure itu adalah 2 kali true positif dibagi dengan 2 kali true positif ditambah true positif ditambah true negatif dan false positif. Ini. Nah ini, jadi itu tadi juga kita sering menyebut itu ada istilah yang disebut dengan true positive rate, yang kita sebut dengan sensitivity, dan true negative rate atau specificity. Nah, ada juga false positive rate dan false negative rate. Ini biasanya jarang yang digunakan biasanya adalah sensitivity dan specificity. Nah, ini
Tinggal kalian cek lagi A, B, C itu posisinya sama seperti posisi dari ini ya. A, B, C, D. Jadi A itu adalah true positif, B itu adalah false negatif, C itu adalah false positif, D adalah true negatif. Oke, bagaimana sekarang cara mendapatkan perkiraan kinerja yang handal? Jadi performa model ini bergantung pada juga faktor dari algoritma pembelajaran, misalkan juga berdasarkan distribusi kelas, biaya kesalahan klasifikasi, serta ukuran data set latihan dan tes yang kita gunakan. Nah, kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk learning curve atau kurva pembelajaran, di mana di sini menunjukkan bagaimana akurasi berubah dengan berbagai ukuran sampel. Jadi bagian Y-nya atau tingginya ini mewakili akurasi, sedangkan X-nya ini adalah sampel size-nya. Jadi semakin sedikit data yang kita miliki, biasanya akurasinya semakin rendah, semakin banyak data tes yang kita gunakan atau data training yang kita gunakan, itu biasanya akurasinya semakin tinggi. Nah, untuk metode dari estimasi, kita bisa melakukan dengan membagi data set kita menjadi set train dan set test yang kita sebut dengan hold out. Kemudian set pelatihan itu adalah yang data yang kita latih dan data tes itu yang data kita uji. Kita biasanya menggunakan metode hold out-nya itu umumnya adalah 80% data pelatihan, 20% data pengujian. Atau 70-30. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa, ini kalau ini langsung ya jadi data tesnya, kita juga bisa melakukan proses cross validation. Apa itu cross validation? Jadi dilakukan validasi silang ya. Jadi kita mengambil kumpulan data, jadi kumpulan data itu dibagi menjadi kelompok-kelompok yang kita sebut dengan fold, ya, K-fold. Jadi misalnya kita bagi menjadi kelompok ada 4 gitu ya, berarti kita sebut 4 fold cross validation. Jadi salah satu kelompok digunakan untuk perangkat tes, jadi sisanya digunakan sebagai perangkat latihan. Jadi misalkan kita punya data tes, data set yang ada 1000 atau 100, misalkan kita bagi menjadi 4. Yang kita sebut dengan 4 fold. Ya. Jadi data ini ada bagi 4, 1, 2, 3, 4, misalkan masing-masing 25 ya. Maka satu kita ambil satu di sini sebagai data tes, maka sisanya itu kita gunakan sebagai data train. Nah, ini bergantian nanti. Jadi kita ulangi lagi data tesnya kita ambil yang kedua, data trainnya 1, 3, 4. Kemudian kalau data tesnya kita ambil yang ketiga, maka data trainnya 1, 2, 4. Kemudian kita ulangi lagi untuk data tesnya, misalkan data yang kelompok yang keempat, maka data trainnya itu adalah 1, 2, 3. Ini yang metode yang disebut dengan cross validation, yaitu K-fold cross validation. Nah, sehingga kita bisa menghitung metrik, jadi mengukur metriknya, akurasi untuk masing-masing kelompok tadi ya, split tadi. Jadi ini tadi misalkan kita bagi menjadi 5, maka masing-masing nanti akan kita uji, kita hitung metriknya. Jadi metrik 1, metrik 2, metrik 3, metrik 4, dan metrik 5.
Nah, nanti kita akan bandingkan dari kelima ini mana yang paling baik. Kemudian ukuran performa yang lain itu dengan menggunakan receiver operating characteristic atau disingkat dengan ROC. Ini dikembangkan pada tahun 1950 untuk teori deteksi sinyal untuk menganalisis sinyal yang noise dan noisy sinyal atau noise pada sinyal, di mana di sini dilakukan atau menandai pertukaran atau trade-off antara hit positif dan alarm palsu. Itu ide utamanya, ide pertamanya ya. Jadi kurva ROC itu memplot atau menggambar true positif pada sumbu Y dan false positif pada sumbu X. Jadi bentuknya adalah ada X, ada Y, di mana X-nya itu adalah false positif, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah true positif. Jadi kinerja masing-masing classifier itu direpresentasikan sebagai titik pada kurva ROC. Nah, nanti kemudian kita mengubah sebuah ambang batas atau threshold dari algoritma, kemudian distribusi sampelnya, serta matrik biaya untuk mengubah alokasi dari titik-titiknya. Nah, ini bentuk dari ROC curve untuk satu dimensi, di mana di sini dibagi menjadi dua kelas, yaitu positif dan negatif. Setiap titik yang terletak di X lebih besar dari T ini adalah sebuah threshold, itu diklasifikasikan sebagai positif. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa untuk semua yang di T-nya di sini, ada threshold T, itu nilainya, jadi pada saat kita menentukan seperti ini, kita sudah membagi menjadi dua kelas, positif kelas dan negatif kelas. Ini kalau kita gambarkan bentuk ROC curve-nya, itu akan kita dapatkan bentuk yang warna merah ini. Jadi kurva yang warna merah ini, di mana di sini kita dapatkan true positifnya adalah setengah, false negatifnya setengah, false positifnya 0,12, dan false negatifnya 0,88. False negatifnya ya, false negatifnya 0,88. Jadi contohnya di sini itu, ini ya. Jadi false positifnya 0,12. Nah, kemudian true positifnya 0,5. Ini adalah titik yang ditunjuk di sini. Nah, di sini kalau dilihat pembagiannya, yang warna ini, jadi adalah true positif, itu adalah yang daerah potongan antara merah ini dengan biru, sedangkan yang false positif itu adalah yang kecil ini. Nah, daerah yang ini. Dimana kita bisa menghitung true positive rate dan false positive rate. True positive rate itu sama dengan sensitivity, false positive rate adalah specificity. Ini ya. Jadi kalau kita membaca ROC curve atau kurva ROC, ini 00, jadi titik 00 ini mengatakan semuanya menjadi kelas negatif, sedangkan 11 di sini itu menyatakan semuanya menjadi kelas positif. Sedangkan titik 10, di mana true positifnya itu adalah 1 dan false positifnya itu adalah 0, di sini ini adalah titik ideal. Jadi kalau ini bentuknya itu benar-benar seperti ini, nah, maka ini dikatakan dia ideal. Sangat sempurna gitu ya. Jadi di mana luasan areanya semakin besar. Nah, kita bisa membandingkan
model dengan menggunakan ROC, sebenarnya memang tidak ada model yang secara konsisten mengungguli yang lain. Jadi kalau dilihat di sini M1 ini ROC-nya ya, ROC dari M1 dan ROC dari M2. Jadi kita punya model M1 dan M2 di mana kita gambar ROC-nya untuk M1 di sini ternyata false positive rate-nya lebih kecil dibandingkan M2. Jadi M2 ini false positive rate-nya lebih besar. Kita bisa membandingkan dengan mengukur luas area di bawah kurva ROC. Jadi yang di sini ada di area di bawah ini, ya, jadi di bawahnya warna merah ini atau yang di bawahnya warna garis warna biru ini kalau kita hitung luasannya, nah itu bisa kita bandingkan besaran mana luasan dari M1 dan M2. Yang paling sempurna itu adalah areanya 1 ya. Areanya 1 itu kalau dia bentuk dari modelnya adalah seperti ini. Jadi ini benar-benar sempurna. Ini nilainya adalah 1. Nah, ini bagaimana membangun erosi curve. Jadi pertama kita menggunakan pengklasifikasian dengan menghasilkan probabilitas posterior dari setiap contoh uji. Jadi kita hitung probabilitasnya. Jadi misalkan data yang pertama, probabilitas dia dimasukkan ke kelas positif untuk semua kelas itu probabilitasnya 0,95. Kemudian di sini stan 0,93 dan seterusnya. Lalu kemudian kita urutkan menurut mana yang paling besar terlebih dahulu dengan urutan turun. Kemudian kita tetapkan nilai ambang batas dari setiap nilai unik pada probabilitas posteriornya. Kemudian kita hitung jumlah true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Nah, sehingga nanti kita dapatkan nilai true positive rate dan false positive rate. Jadi seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi kelas datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ini. Kemudian di sini kelasnya ini nilai ambangnya kita tetapkan. Nilai ambangnya di sini misalkan 0,25, 0,43, 0,53 dan seterusnya sampai dengan 1. Nah, pada saat nilai ambangnya di sini 0,5, nah, di sini kita hitung true positive rate-nya dan true negative rate-nya. Kemudian di sini pada saat nilai ambangnya 0,43, maka kita masukkan true positive rate dan true negative rate-nya. Seperti itu. Setiap nilai ambang ini kita hitung sendiri-sendiri ya. Berapa true positive rate. Jadi dengan nilai ambang ini berapa yang masuk positif, berapa yang masuk negatif. Ini kan kita bisa hitung true positif, false positif, true negatif, false negatif. Kemudian kita hitung true positive rate dan false positive rate. Nah, baru kemudian kita gambar di plotnya. Di sini kita lihat untuk yang false positive rate-nya ini adalah di sini ya. Jadi false positive rate-nya itu adalah X. Jadi 0 ini misalkan 0 false positive rate. Titik yang pertama itu true positive rate-nya 0,2. Jadi ini kita lihat 0, 0,2 berarti ini titiknya. Nah, jadi ini titik yang pertama, kemudian 0. Di sini ada pasangan 0 dengan 0,4. Ini 0 dengan 0,4. Jadi ini adalah false positive rate. Di sini adalah true positive rate. Ya, kemudian di sini 0,2.
0,4 berarti di sini, lalu 0,2, 0,6, lalu 0,4, 0,6, 0,6, 0,6, 0,8, 0,6, 0,8, 0,8, dan 1, 0,8, dan 1 terakhir 1, 1. Nah ini, jadi kalau kita gambarkan dia seperti ini bentuknya. Nah ini bisa kita smoothkan ya, smoothkan. Misalkan kita dapatkan ya, jadi bentuknya lebih smooth sehingga menjadi bentuk kurva. Nah, misalkan seperti ini. Ini contoh bagaimana cara membangun erosi curve. Demikian paparan bagaimana mengukur performa dari hasil klasifikasi. Terima kasih atas perhatiannya.